Hai teman-teman, perkenalkan aku Ginan. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol santai aja sama teman dekatku terkait hubungan komunikasi antar persona di antara kami. Tapi sebelum masuk ke topik utama, aku mau jelasin dulu nih komunikasi antar persona itu apa. Jadi, komunikasi antar persona adalah hubungan antara individu dengan individu atau orang-orang yang memungkinkan pelakunya menangkap langsung reaksi dari mitra komunikasinya, baik verbal maupun non-verbal. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja. Hai, jadi ya teman aku udah ada di sini nih. Boleh perkenalan dulu? Boleh dong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sasi Kirana, biasa dipanggil Sasi. Jadi aku ini teman dekatnya Ginan. Nah, aku sekarang baru semester 2 juga dan aku dari jurusan Sastra Indonesia. Yeay. Jadi kita temenan dari kelas 7 SMP, terus kelas 8-nya kita pisah kelas 9-nya kita pisah kelas, terus kita ketemu lagi di kelas 10 SMA. Ya, kita ketemu lagi di SMA dan yang bikin kagetnya, yang tanpa disangka-sangka nih ternyata kita satu kelas di SMA. Dan itu tuh selama 3 tahun berturut-turut ya. Iya. Nah, jadi waktu SMA itu di kelas 10 kita tuh langsung ada penjurusan kan. Sedangkan tahun sekarang kan penjurusannya di kelas 11 kan. Kalau waktu pas angkatan kita itu di kelas 10 sudah ada penjurusan. Nah, di penjurusan itu ternyata setelah tes aku masuknya ke IPS, sedangkan teman-teman dekat aku yang lain itu masuknya ke IPA. Nah, aku baru tahu kalau misalnya kita tuh satu kelas kan. Nah, setelah kita satu kelas, aku chat dia, aku bilang aku lagi sedih nih, ternyata aku masuk IPS sedangkan teman-teman aku masuk MIPA. Aku iri sama mereka kayak gitu. Nah, terus sedangkan dia jawabnya kayak aku malah maunya masuk IPS. Nah, di situ aku mulai kayak tertarik nih, kok dia mau sih masuk IPS gitu kan, bla bla bla. Setelah itu pikiran aku mulai terbuka, jadi aku nggak mikir sempit lagi. Dan ternyata pada saat itu juga papaku emang bilang katanya ambil IPS aja biar prospeknya luas dan yang lainnya. Ya mungkin doa orang tua juga ya. Dan ya ini hasilnya setelah kita tahu perjalanan kita sebagai anak IPS ya udah akhirnya tuh gak ada rasa menyesal lagi, kayak kita jalanin seperti biasa. Mungkin karena kita juga udah klop gitu ya, kayak udah ada teman gitu, jadi kita ternyata IPS tuh nggak seburuk itu guys gitu loh. Betul. Jadi nih, seperti apa hubungan antar persona yang kita jalani? Kita kan berteman ya. Nah, jadi seperti apa sih hubungan pertemanan kita itu? Oke, jadi kita tuh berteman ya udah selayaknya kayak orang lain berteman gitu. Jadi di dalam pertemanan kita juga ya kita banyak ngobrol, cerita-cerita, terus curhat tentang ini itu, makan bareng, sampai belajar bareng juga. Kita selalu selalu kerjasama gitu loh. Iya. Jadi dari situ tuh kita timbul lah gitu rasa pertemanan Kita semakin kuat ya dari situ juga. Betul. Kita kan temenan udah lama nih sampai sejauh ini. Apa sih yang bikin kamu mau temenan sama aku? Kalau dari aku kan aku lihat kamu tuh kayak kamu beneran baik banget, nggak neko-neko, selalu berempati sama orang lain, terus jujur, terbuka. Kalau dari kamu lihat aku itu seperti apa? Sebelumnya makasih ya gitu kalau kamu merasa kayak udah, aku juga ngerasa kayak ya udahlah aku merasa dihargai gitu kan. Nah, kalau dari aku tuh sebenarnya kalau mau berteman sama siapapun aku nggak pernah kayak mandang kayak si ini mah gini 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 ya, gini gini. Jadi aku menerima baik keburukan dia ataupun kayak kelebihan dia tuh aku selalu menerima, dan dia juga orangnya tuh selalu jujur gitu apa adanya gitu. Terus kayak udahlah ini orang baik banget gitu loh. Kayak kok bisa ya kita temenan sampai sejauh ini tuh, bahkan aku juga gak nyangka gitu kita bisa sampai bahkan sampai sekarang gitu, sampai kuliah, walaupun kuliah kita juga udah beda kampus gitu, tapi kayak kita masih saling berkomunikasi gitu. Cuman kayak kadang aku ngerasa kayak gitu kayak aku nih sebenarnya masih ini nggak ya, kayak aku takutnya aku ngerasa kayak aku udah nggak peduli gitu, padahal kayak aku nggak ada kepikiran sama sekali kayak gitu. Oke. Tapi ada gak sih sikap jelek aku yang bikin kamu sebel? Kalau kamu dikasih kesempatan untuk minta sikap buruk apa yang perlu aku rubah, kamu minta apa? Aku minta, sebenarnya tuh kita tuh punya kesamaan sih ya sikap buruk kita tuh, kita sama-sama mudian coy, kita sama-sama mudian, terus kayak
di saat kalau kita beneran lagi gabut nih, wah itu tuh udahlah jangan dideketin nih, orang bakalan ngamuk gitu loh. Jadi kayak apa ya, ini juga buat diri aku juga sih gitu. Jadi kayak ya udahlah, kita mungkin harus bisa mengontrol lagi bukan sikap sih ya, lebih kayak mood kita gitu kan, karena emosinya ya perlu emosinya dikontrol betul, lagi. kayak gitu. Dan dia tuh kadang kalau misalkan bener-bener udah sama orang yang lagi sebel banget, dia tuh bakalan judes banget, dia bakal judes banget, makanya kayak aku takut, Nan udah jangan judes banget Nan gitu loh. Pokoknya udah julid banget lah dia gitu. Itu aja sih. Nah sekarang gantian nih, kalau dari kamu lihat diri aku kayak gimana? Kalau yang aku lihat dari kamu, tolonglah jangan terlalu baik sama orang. Nih guys, karena Diat itu kan baik banget. Aku sempat khawatir. Dia tuh gampang banget dimanfaatin sama orang. Sebelumnya juga pernah kan? Nih, iya sih. Nah, jadi tolong jangan terlalu baik sama orang yang kayak gitu. Ya, itu udahlah, ini mungkin karena sikap apa ya, rasa gak enakan gitu. Jadi itu kayak udahlah, aku tuh jadi kayak serba salah gitu, kayak mau kayak gini takutnya dia sebel gitu. Jadi makanya kayak kadang aku terlalu terbuka gitu sama orang lain, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Dikurang-kurangin aja ya. Gitu. Selama berteman dari SMP sampai sekarang kan pasti ada aja konflik yang terjadi. Baik itu munculnya dari aku, atau dari kamu, atau dari kesalahan kita berdua. Kamu mau coba jelasin nggak salah satu konflik yang pernah terjadi di antara kita, terus dampaknya jadi gimana, terus pertemanan kita jadi kayak gimana? Nah, jadi kan kita tuh udah lulus SMA nih, kita pisah kan, dia fokus sama kuliahnya dia, aku juga fokus sama kuliah aku sendiri gitu. Nah, dari situ tuh apa ya, kita udah jarang komunikasi gitu loh, udah jarang ngobrol kayak dulu lagi. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar sih. Cuman kadang nih kalau setiap aku ngechat tuh dia tuh gak ngebales. Sekali yang ngebales tuh wah, slow respon banget gitu. Bener-bener kayak udah keesokan harinya dia yang balas. Nah, dari situ tuh kita tuh jadi jarang ada apa ya, komunikasi yang bikin kita tuh kayak salah paham gitu loh. Jadi tuh kayak ini dia kenapa ya, kayak gitu-gitu gitu. Kayak takutnya juga mikir kayak aku ada salah apa ya gini sampai gak dibales gitu loh. Tapi dari situ nanti salah satu dari kita pasti ada yang ngechat duluan lagi. Terus kayak chat, kita mau main, tolong tentuin hari, tolong kosongin satu hari buat kita main bareng. Nah nanti kita akan main, setelah main kita bakal cerita-cerita lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya yang tadinya komunikasinya rada renggang gitu, jadinya tuh kayak udahlah, udah balik lagi gitu, kayak sekarang gitu. Karena kita juga nyempetin waktu gitu, mau sibuk apapun kayak kita nyempetin waktu gitu buat bertemu, atau sekalinya kayak main, walaupun main cuman kayak sehari juga, yang penting kayak ya udah gitu, kalau selagi kita udah ketemu kayak udah aman aja gitu. Menurut kamu, kenapa sih kita bisa berteman baik? Maksudnya kan tadi di awal aku udah jelasin kan, kita sempat pisah kelas juga, terus di SMA kita temenan lagi sampai sekarang, terus kita sempat ada konflik juga. Kira-kira situasi apa aja sih yang bikin kita bisa balik lagi temenan? Kalau dari aku sih, karena kita mulai dewasa, kita harus bisa berpikir lebih jernih lagi dan lebih bijak lagi, berpikir ke depannya gimana. Yang penting sih menurut aku kita harus bisa saling mengerti perasaan masing-masing dan juga saling mendengarkan sih. Ya, terus juga apa ya, karena emang komunikasi itu salah satunya sih ya. Nah, kita juga apa ya, kalau walaupun kita udah jarang ketemu gitu kan, tapi kadang ada fase dimana kita tuh saling membutuhkan gitu. Misalkan kayak dia minta butuh bantuan, kayak oh iya aku langsung kayak jawab ya iya nih, kalau misalkan aku ada waktu atau bisa ngebantu dia, aku bantu dia. Begitu juga kayak ke aku gitu, misalkan aku butuh bantuan, dia kayak ada gitu, pasti nih orang selalu ada gitu, gak ngilang kayak gitu. Terus juga karena kita punya apa ya, mungkin karena kita punya kesamaan yang sama gitu loh kan, dari sikap kita gitu, jadi itu kayak bikin kita jadi apa ya, saling klop lah. Dan emang nih anak tuh kayak effort banget gitu loh kalau sama temennya gitu kan. Jadi ya itu sih yang bisa bikin kita balik temenan lagi ya, kita jadi bisa akrab lagi. Nah jadi mungkin itu beberapa alasan yang bisa bikin kita balik lagi temenan ya, kita jadi bisa akrab lagi. Tuh.
Oh iya, sebelum video ini ditutup, aku mau ngucapin terima kasih banyak udah mau berteman sama aku. Terus selalu ada kalau aku lagi terpuruk, kalau aku lagi sedih. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya aku juga berterima kasih sebanyak-banyaknya buat Ginan lah gitu salah satunya, karena emang benar-benar udah mau nerima gitu kan, nerima aku dari dari SMP gitu loh, kayak baik dari kekurangan aku gitu maupun udahlah dari segala kelemahan-kelemahan aku gitu. Mungkin segitu aja video dari kita berdua. Sampai jumpa lagi.